Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pandes Tuaji dengan NIM 240 281. Saya berasal dari Pendidikan Teknik Otomotif dan di sini saya sebagai anggota kelompok 8 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu pendidikan mohon maaf, batasan pendidikan berdasarkan para ahli. Nah, eh, pendidikan berdasarkan para ahli itu banyak gitu ya. Menurut para ahli itu pendidikan itu apa aja sih, dan berbeda-beda. Tapi tujuannya yang itu pertama untuk membentuk atau merubah manusia yang asalnya tidak tahu apa-apa menjadi mempunyai ilmu dan pembekalan itu untuk kehidupan yang akan datang. Yang pertama itu dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntutan dalam tumbuh hidup anak-anak. Di sini ada 3 semboyan yang cukup familiar, yaitu Ngingarso Sung Tulodo, lalu ada Nging Madya Mangunkarso, lalu ada Tilutwuri Handayani. Nah, Ngingarso Sung Tulodo adalah seorang pendidik berada di depan untuk memberikan eh, teladan. Lalu ada Nging Madya Mangunkarso, di mana pendidik yang berada di tengah-tengah murid untuk memberikan motivasi atau membangkitkan kemauan para murid tersebut. Lalu ada Tutwuri Handayani, di mana pendidik selalu mendukung muridnya untuk berkarya ke arah yang lebih benar. Nah, lalu ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan mengarahkan peserta didik menjadi manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, berilmu, dan bersedia gitu berjuang untuk kemajuan masyarakat. Lalu dari ada Sugarda Purbaka Wijata dan titik harahap, yaitu pendidikan adalah upaya yang luas dan sempit. Luasnya meliputi semua perbuatan dari usulan generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lainnya. Dan sempitnya terbatas pada pengajaran sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Lalu dari ada M.J. Langford, yaitu pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan tersebut. Nah, lalu ada poin selanjutnya yaitu batasan pendidikan berdasarkan undang-undang. Terdapat 2 undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan itu apa sih. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Lalu dari yang kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, meliputi kekuatan spiritual, keagamaan, lalu pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Lalu di poin selanjutnya itu batasan pendidikan berdasarkan disiplin ilmu. Nah, pendidikan ini ditinjau dari beberapa sudut ilmunya gitu. Disiplin ilmunya ada antropologi,
politik dan hukum, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Nah, dari sudut pandang antropologi adalah proses enkulturasi atau pemindahan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Dari politik dan hukum, pendidikan dipandang dari sudut politik mengarah pada ketatanegaraan yang berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah civic social art atau tindakan sosial kewarganegaraan untuk warga negara yang diharapkan. Lalu dari ekonomi, pendidikan mengarah pada upaya-upaya mencapai kemakmuran manusia. Pendidikan adalah investasi atau penanaman modal dalam sumber daya manusia gitu ya, yang dihasilkan diukur itu dari seberapa besar keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh itu ya, keuntungannya oleh individu tersebut. Lalu ada sosiologi. Pendidikan adalah proses sosialisasi individu atau socialization of personality gitu, atau yang biasa disebut juga sosialisasi yang mengembangkan anggota masyarakat yang diharapkan. Lalu dari psikologi, yaitu pendidikan adalah individualisasi atau proses pengembangan individu. Di poin selanjutnya yaitu batasan pendidikan berdasarkan ruang lingkup atau maknanya. Di sini ada beberapa karakteristik yaitu pengertian, lingkungan, bentuk, dan juga tujuan. Memiliki yaitu makna luas, makna sempit, dan makna luas terbatas. Nah, yang pertama dari pengertian, makna luasnya adalah berlangsung seumur hidup tanpa ada batasan waktu. Makna sempitnya berlangsung dalam batas-batas waktu tertentu di sekolah itu atau pengajaran. Makna luasnya terbatas, dan makna luas terbatasnya yaitu berlangsung seumur hidup, tidak sembarangan, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Lalu ada dari lingkungan. Makna luasnya itu berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang diciptakan maupun terjadi dengan sendirinya. Makna sempitnya berlangsung dalam lingkungan khusus yang diciptakan secara teknis di sekolah, dan makna luas terbatas berlangsung dalam sebagian dari lingkungan hidup atau lingkungan kultural. Nah, lalu dari bentuk, makna luasnya terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tak sengaja yang terprogram, meliputi dari segala macam pengalaman belajar, baik secara formal, non-formal, atau informal. Lalu makna sempitnya, isu pendidikan tersusun secara terprogram. Isi pendidikan tersusun secara terprogram, terjadwal berdasarkan kurikulum. Lalu makna luas terbatasnya yaitu dapat berbentuk formal, non-formal, dan informal. Kegiatan seperti pengajaran, bimbingan, atau latihan. Nah, lalu dari tujuan, makna luasnya yaitu terkandung dalam setiap pengalaman belajar. Tujuannya tidak terbatas, sama dengan tujuan hidup manusia. Makna sempitnya, tujuan ditentukan pihak luar, terbatas pada pengembangan kemampuan. Tujuannya adalah mempersiapkan hidup. Nah, makna luas terbatasnya mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Nah, merupakan bagian dari tujuan hidup yang bersifat menunjang pencapaian tujuan hidup tersebut. Nah, gitu. Lalu di poin selanjutnya itu batasan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan yang diartikan sebagai suatu kesatuan dari sejumlah komponen yang saling bergantung dan saling berkaitan juga gitu, secara fungsional, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, karakteristik sistem itu ada 6 poin isinya itu. Yang pertama, keseluruhan utama
dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Lalu ada poin selanjutnya, isi yang selanjutnya itu adanya kesatuan dari setiap bagian-bagiannya. Dan poin selanjutnya, bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Lalu di poin selanjutnya juga, keempat itu setiap bagian-bagian memainkan peranannya. Lalu di poin kelima, setiap bagian dan fungsinya diatur oleh keseluruhan dalam hubungan-hubungannya. Lalu di poin terakhir, di poin ke-6, keseluruhan merupakan sebab yang kompleks atau sebuah konfigurasi yang dinamis. Nah, model sistem sederhana itu ada 3 ya. Yang pertama, input atau masukan, sumber-sumber yang ada dalam lingkungan, suprasistem yang masuk ke sistem seperti informasi, energi dan tenaga, serta bahan-bahan. Lalu ada proses, di mana pengubahan masukan menjadi hasil produksi atau jasa, seperti proses manajemen, proses fungsional, dan proses profesional. Lalu terakhir ada output atau keluaran, hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya akan rekan saya yang akan menjelaskan beberapa poin lagi ya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Iksan dengan NIM 2401762 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah sistem, komponen, dan fungsi. 1. Model sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sistem sosial terbuka yang menerima pengaruh dari lingkungan masyarakat dan terus menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Model sistem output itu ada tiga input, yaitu input mentah, low input peserta didik, kedua input lingkungan event dan yaitu kedua input lingkungan environmental input berupa tujuan pendidikan, filsafat sekolah, tentuan pengembangan masyarakat dan hal-hal di luar sistem. Ketiga, input instrumental input pendidikan, guru, kurikulum, buku, alat, pelajar, saran, dan prasarana. Untuk proses pendidikan, yaitu proses fungsional yang mengubah masukan input menjadi hasil ataupun output, mencakup berbagai komponen seperti bimbingan, latihan, ujian, dan lain-lain. Dan output hasil pendidikan, hasil dari proses dapat berupa keluhan, barang, atau jasa, terdiri dari hasil fungsional, yaitu perubahan pada aspek kognitif atau afektif dan psikomotor dan transformasi. Kedua, yaitu komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan itu ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Untuk pertama, input peserta didik, sumber-sumber material, barang, sumber-sumber non material. Proses transformasi administrasi manajerial dan transformasi instruksional pedagogis. Dan selanjutnya ada output hasil pendidikan dan selanjutnya dan lainnya. Ketiga, peserta didik. Peserta didik adalah suatu subjek individu
yang berhak dididik sekaligus objek individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi dalam pendidikan. Fungsi peserta berperan sebagai orang-orang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif warga negara yang kelak menjadi anggota masyarakat dan hamba Tuhan yang baik. Jenis-jenis peserta didik dibedakan berdasarkan usia dan kondisi fisik, mental, sosial, dan jiwa. Khususnya untuk anak berkebutuhan khusus atau disebut APK. ABK itu kategori meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, EQ di bawah 70 ke bawah. Tunadaksa kelainan fisik, kecacatan, dan tuna laras memiliki masalah dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Nah, cukup sekian presentasi yang saya jelaskan tentang landasan pendidikan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad bin Aryo dengan NIM 2400931. Saya di sini ingin menjelaskan apa arti pendidik. Pendidik artinya adalah orang dewasa yang bertugas membimbing anak-anak agar mencapai kedewasaannya. 2. Pendidik profesional. Pendidik profesional itu harus memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi terhadap profesinya. Dosen atau guru wajib memiliki sertifikat pendidik dan menjunjung tinggi profesinya. Ketiga, fungsi pendidik itu adalah 1. Membimbing, 2. Mengarahkan, dan 3. Membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Ada juga fungsi-fungsi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarsa sung tulada, 2. Ing madya mangun karsa, dan ketiga Tutwuri Handayani. Lanjut ke bab kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pemberi arah dan pedoman untuk menetapkan isi, metode, dan cara-cara evaluasi pendidikan. Ada pula jenis-jenis tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum hendak dicapai oleh semua jenis pendidikan, seperti menjadikan manusia dewasa atau mandiri. Yang kedua, tujuan institusional atau sekolah. Tujuan yang ingin dicapai pada setiap satuan atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau mata pelajaran, yaitu sebagai matkul atau mata pelajaran yang dipelajari. 4. Tujuan instruksional umum. Tujuan umum pada pokok bahasan. Yang kelima, tujuan instruksional khusus, yaitu tujuan yang bersifat spesifik atau operasional. Yang keenam, tujuan insidental atau tujuan yang tak terduga yang menyangkut suatu peristiwa atau kasus. Yang ketujuh, tujuan sementara. Tujuan yang dirancang dalam waktu singkat, misalnya tujuan harian di sekolah. Yang kedelapan, tujuan lengkap. Tujuan yang harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang bertujuan harus diselesaikan untuk anak di taman kanak-kanak adalah tujuan intermedial. Ada pula 3 ranah klasifikasi tujuan. Yang pertama, ranah kognitif, mencakup kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan berpikir. 2. Ranah afektif, mencakup sikap, nilai, dan emosi, misalnya kesadaran, penerimaan, pertumbuhan diri,
dan penguasaan diri. Yang ketiga, ranah psikomotor yang mencakup kemampuan gerak, tindak, misalnya gerak dasar, terampil, dan terhati. Dan poin yang ketiga, materi atau isi pendidikan. Materi pendidikan adalah bahan yang memuat komponen sistem pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang harus dikuasai peserta didik. Materi hendaknya dipersatukan dalam membentuk materi fungsional atau berkaitan dengan karakteristik dan potensi peserta didik dan disesuaikan dengan struktur keilmuan dari setiap disiplin ilmu. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu DS dengan NIM 2402168. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Fungsi Alat dan Lingkungan Pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan. Pendidikan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi pendidikan menurut Tirta Raharja dan kawan-kawan. Nomor 1 yaitu proses transformasi budaya, yaitu warisan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Nomor 2, proses pembentukan pribadi, yaitu pembentukan kepribadian peserta didik yang dilakukan secara mekanistik dan bertahap. Nomor 3 yaitu penyaluran tenaga kerja, yaitu menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Nomor 4 ada proses penyiapan warga negara, yaitu membimbing peserta didik agar dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada fungsi pendidikan menurut Bruce Linus. Nomor 1 yaitu sebagai pengantar peran-peran pekerjaan atau membentuk keterampilan. Yang kedua ada perkembangan sosial. Ketiga, mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial. Keempat, ada memberikan individu dengan berbagai peranan pribadi. Nomor 5 ada memperkenalkan peranan dalam urusan kehidupan. Oke, selanjutnya ada fungsi pendidikan yang ketiga, yaitu menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 3. Nomor 1 ada mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, membangun manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, selanjutnya saya akan mengulas apa itu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertama, ada fungsi alat pendidikan, yaitu sebagai regulatif, korektif, atau preventif yang bersifat mencegah, membatasi, atau melarang. Contohnya ada larangan, peringatan, batasan, dan hukuman. Kedua, ada fungsi kuratif atau korektif, atau juga preventif yang bersifat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selanjutnya ada jenis alat pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama ada perintah, hanya berupa kata-kata. Kedua ada ganjaran hukuman, diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan. Hukuman harus mendidik, bukan merusak. Ketiga ada surat Al-Quran atau Alkitab sebagai contoh digunakan untuk pendidikan agama. Oke, selanjutnya ada
Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri peserta didik, baik fisik maupun non-fisik, yang berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jenis-jenis lingkungan pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan pertama dan utama berfungsi sebagai pusat pendidikan pertama atau prime educare. Keluarga bertanggung jawab dalam pewarisan budaya, pembentukan budi pekerti, dan sosialisasi dasar anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah, yaitu institusi formal yang menyelenggarakan pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan bertujuan mengembangkan ilmu, sikap, dan keterampilan yang berkesinambungan. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan tempat peserta didik berinteraksi sosial dan berintegrasi dengan kehidupan sosial atau budaya yang lebih luas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan dan pelatihan atau training. Pendidikan atau education dan pelatihan atau training sering digunakan bergantian, padahal memiliki perbedaan. Yang pertama, ada cakupan kegiatan. Di pendidikan berisi 3 unsur, yaitu mendidik, membimbing, dan mengajar atau transfers of values. Sedangkan di pelatihan atau training, cakupan kegiatan itu hanya 1 unsur saja, mengajar atau melatih, atau transfer of skill. Yang kedua, ada aspek yang dikembangkan di pendidikan meliputi seluruh aspek kepribadian, yaitu intelektual, sikap, dan keterampilan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan di pelatihan, yaitu menekankan pada aspek psikomotor saja atau keterampilan, dan aspek intelektual atau berpikir ilmiah. Di yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai. Di pendidikan, biasanya para siswa ingin mencapai kedewasaan, memanusiakan manusia, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ya, sedangkan di pelatihan itu hanya ingin memiliki kemampuan berpikir ilmiah atau memperoleh keterampilan atau skills tertentu. Di yang keempat, ada unsur waktu berlangsung. Di pendidikan, kita bisa seumur hidup atau lebih lama, sedangkan di pelatihan itu relatif lebih singkat. Dan yang kelima, ada materi yang diberikan. Di pendidikan kita diberikan tentang transfers of values atau nilai-nilai, sedangkan di pelatihan kita diberikan transfers of knowledge dan transfers of skills. Yaitu kesimpulannya, inti perbedaan antara pendidikan dan pelatihan yaitu pendidikan mencakup transfers of values dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Sedangkan pelatihan lebih fokus pada transfer of skills atau knowledge atau keterampilan dan pengetahuan. Oke, sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.